warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dalam program Zona Tani kali ini bersama saya Rizkia Amrina. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai optimalisasi lahan pertanian di Sumsel, dan tentunya kita setiap episodenya akan memberikan informasi mengenai sektor pertanian yang dapat memberikan inspirasi untuk pemirsa. Hari ini kita sudah hadirkan narasumber kita, ada Bapak Ernizal SP, Koordinator Penyuluhan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan. Halo Bapak, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mbak Kiki. Sehat selalu Bapak Ernizal. Ini kita akan membahas mengenai optimalisasi lahan pertanian di Sumsel. Tapi mungkin sebelum membahas mengenai optimalisasinya untuk lahan di Sumsel sendiri ini, luas lahannya berapa Pak? Silakan. Terima kasih Mbak Kiki. Jadi Sumatera Selatan ini adalah salah satu provinsi yang mempunyai lahan usaha tani yang banyak. Diperkirakan adalah terutama untuk daerah rawa. Daerah rawa. Karena di seluruh Indonesia, Sumatera Selatan adalah urutan kedua setelah Provinsi Papua ya. Oh, baik. Adapun luas lahan bahu sawah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan itu seluas 470.602 hektar. Itu pun terdiri dari beberapa tipe. Yang pertama tipe irigasi, itu luasnya ada 52.912 hektar. Kemudian ada lagi kita lahan irigasi. Irigasi ini sekitar 75.797 hektar. Kemudian ada lagi tipe lahan rawa. Nah, rawa ini pun terbagi lagi dua bagian, ada rawa pasang surut dan ada rawa lebak yang luasnya masing-masing 425 hektar dan 127.451 hektar. Nah, ini tentunya mempunyai kelebihan dan keunggulan di dalam untuk berusaha tanaman padi. Mungkin itu Mbak Kiki. Baik, itu untuk luas lahannya berarti sejumlah 470 ya Pak ya. Nah, 470. tapi dari luas lahan yang ada di Sumsel ini bagaimana Pak untuk optimalisasinya ini sudah berapa persen Pak? Untuk tingkat optimalisasi kalau untuk di lahan irigasi dan tada hujan itu rata-rata mungkin sudah di atas 80%. Nah, tetapi untuk di lahan pasang surut atau lebak, rawa lebak pasang surut maupun rawa lebak itu baru sekitar 70%-an ke atas. Baik. 70 sampai 75%. Berarti optimalisasinya ini sudah lebih dari setengahnya ya Pak ya, lebih dari Ya, 50%. karena di tahun 2019 sudah mulai kita ada namanya kegiatan serasi. Nah, itu hampir sama dengan peningkatan optimalisasi lahan. Nah, tapi kalau untuk optimalisasi lahan pertanian di Sumsel ini pastinya ada tujuannya sendiri ya Pak ya. Ya. Ini tujuannya seperti apa Pak? Yang jelas tujuan daripada optimalisasi lahan, terutama lahan rawa ini adalah untuk tentunya peningkatan produksi pangan. Ya. Karena diperkirakan oleh para pengamat bahwa di tahun 2045 itu kita akan terjadi krisis pangan dunia. Dan bahkan sampai saat ini kemarin lewat Zoom meeting, Kepala BPSDM, Kementerian menyatakan sudah 60 negara yang sudah mengalami krisis pangan. Maka ini perlu jadi perhatian untuk kita semua. Baik ya, berarti memang harus ada perhatian serius ya dari pemerintah yang mengenai optimalisasi lahan ini Pak. Tapi kalau untuk jenis-jenis sendiri seperti apa Pak? Jenis dari optimalisasi lahan ini seperti apa? Kalau jenisnya ya ini adalah kegiatan kita bagaimana kita meningkatkan infrastruktur ya, terutama infrastruktur tata air, karena permasalahan yang terjadi ini di lahan rawa ini adalah kadang banjir dan kadang kekeringan. Betul. Ya, itu jadi kemudian yang kedua ini bagaimana kita menciptakan peningkatan IP. IP itu indeks prestasi pertanaman, dalam 1 tahun diupayakan itu lebih dari 2 kali. Jadi salah satu upaya dalam peningkatan luas tanam dan luas produksi. Baik. Nah, tapi kalau untuk sasarannya sendiri seperti apa Pak? Ini kan sudah 70 dan sudah lebih 70 dan juga 80% untuk optimalisasi lahan. Ini sasarannya seperti apa dari optimalisasi lahan ini? Ya, sasarannya kita kepada lahan-lahan yang memang masih bisa dioptimalisasikan. Karena apa? Karena ya secara prinsip
mau tidak mau pangan ini harus terpenuhi. Betul. Ya, dari mana kita akan memenuhi kebutuhan pangan ini kalau tidak dari mengoptimalkan lahan yang berpotensi untuk pengembangan tanaman terutama padi. Baik. Tapi kalau untuk jenis-jenis lahan ini kan banyak ya Pak ya. Ada yang tipe irigasi, ada yang rawa sendiri. Tapi kalau dari optimalisasi lahan ini yang memang lebih difokuskan atau lebih mudah untuk optimalisasi itu lahan yang mana Pak biasanya Pak? Atau keduanya memang lebih mudah? Sekarang permasalahan bukan lebih mudah, tetapi Potensinya. Karena di lahan irigasi itu kan sudah optimal. Betul. Optimal itu dalam arti kata sudah bisa mencapai indeks prestasi pertanaman sampai 3 kali, bahkan ada yang 4 kali. Nah kan untuk tada hujan demikian juga. Nah tetapi untuk lahan raba-leba ini sangat ya masih di bawah ya, karena lahan ini untuk pertanaman IP 200 masih di bawah target yang kita harapkan. Baik. Jadi otomatis kita mengoptimalkan lahan yang memang masih ada permasalahan yang lebih banyak dibanding tipe yang irigasi maupun tipe tada hujan. Oh baik. Nah tapi kalau untuk upaya dari pemerintah sendiri bagaimana nih Pak untuk optimalisasi lahan yang ada di Sumsel? Upayanya yaitu dengan melalui kegiatan optimalisasi ini pembangunan rehabilitasi atau pembangunan jaringan-jaringan tata air baik itu jaringan saluran sekunder, primer maupun tersier. Kemudian pembangunan rehabilitasi maupun pembangunan pintu air ya. Kemudian rehabilitasi dan pembangunan pompa-pompa air saluran-saluran atau gorong-gorong ya. Kemudian tanggul untuk mengatasi datangnya banjir. Kemudian yang lebih penting lagi adalah pompanisasi, karena pada saat di musim kemarau kita harus memompanisasi air yang ada untuk dinaikkan ke lahan sawah. Jadi kita mengoptimalkan itu. Jadi ada beberapa kegiatan itu yang kita laksanakan. Baik, berarti untuk upaya yang dilakukan memang lebih fokus untuk ke airnya ya Pak ya, untuk tata airnya, pembasahan ke tanah airnya, pintu airnya, saluran airnya dan juga tanggul pompanisasi. Nah tapi pastinya untuk optimalisasi lahan ini ada kriteria lahannya tersendiri ya Pak. Ya. Ini kriterianya seperti apa saja Pak? Yang jelas lahan itu existing itu kan lahan yang sudah ada. Betul. Kemudian yang kedua memang dia ini masih berpotensi untuk ditingkatkan indeks pertanamannya. Nah, kemudian clean and clear ya. Jadi arti kata apa? Bukan lahan kehutanan. Kadang-kadang hutan lindung atau hutan apa, bukan itu yang dimaksud, tetapi lahan-lahan memang yang tidak berpotensi untuk itu. Nah, kemudian lahan ini juga bukan dalam tahun itu ada kegiatan lain. Ya. Berarti memang difokuskan ya Pak ya. Lahan-lahan ini yang perlu kita ikutkan di dalam kegiatan optimalisasi lahan ini. Baik. Tapi kan optimalisasi lahan ini pastinya berkaitan dengan para petani ya Pak ya dalam mengoptimalisasikan lahannya. Nah kalau untuk kriteria lahannya pastinya sudah ada tersendiri. Tapi kalau untuk petani yang memang bisa mengoptimalisasi lahan ini emang ada kriterianya atau seperti apa? Ada. Jadi kriteria petani ini mereka tergabung di dalam kelompok tani. Ya, kelompok tani itu adalah perkumpulan petani pekebun dalam suatu wilayah atau hamparan yang tentunya ini terdata di data Simlutan. Simlutan itu sistem informasi penyuluhan yang ada di Kementerian Pertanian. Jadi jelas statusnya, bukan tanah odong-odong ya. Karena ini akan berkelanjutan dan memang akan diharapkan untuk ke masa depan. Jadi tidak hanya lahan begitu dioptimalisasi, tapi penggunaannya nanti alih fungsi dan sebagainya. Tidak demikian. Nah, kemudian petaninya dalam kelompok, kemudian mereka ada niat untuk menjaga atau memelihara dari hasil optimalisasi ini. Nah, jadi ini yang diharapkan. Ini kelompok tani maupun gabungan kelompok tani maupun gabungan petani pengguna pemakai air P3A. Baik, P3A ya Pak ya. Ya. Tapi kalau untuk petaninya memang sektor komoditasnya ditentukan atau seperti apa Pak? Hanya fokus padi atau memang ada komoditas-komoditas lainnya yang untuk optimalisasi lahan ini? Jadi memang Mbak Kiki, memang kita fokuskan di dalam, karena pangan, kita lihat nanti pangan kan. Tapi yang fokus kita di Sumatera Selatan adalah padi. Padi ya fokusnya ya. Padi, karena memang kebutuhan beras ini sangat vital ya. Betul. Sangat vital karena
banyak duit kalau nggak ada beras susah juga ya, mau kemana carinya ya. Jadi Baik. seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Ya, secara logika berpikirnya apa ya, lahan sawah itu tidak sulit bertambah, ya, sedangkan manusia sendiri bertambah terus. Ya. betul. Nah, jadi memang ini yang menjadi alasan PR ya, kita Pak, ya. untuk mengoptimalisasi lahan ini. Baik. Ya, Tapi, manusianya mau makan ya. Manusianya banyak, apalagi orang Indonesia kalau nggak makan nasi belum makan ya Pak ya. Ya, kadang-kadang udah makan pempek banyak tapi dikatakan masih belum makan ya. Betul. Nah, tapi kalau untuk lahannya dari petaninya memang optimalisasi lahan ini lahannya memang punya pemerintah atau dari petaninya sendiri Pak? Biasanya yang dilakukan dan juga upaya yang didukung oleh pemerintah. Jadi lahannya memang punya petani. Baik. Petani. Jadi kita memfasilitasi tentang optimalisasi tadi, ya rehabilitasi, pembangunan, ya, jaringan, saluran, pompa air, kemudian pintu air. Ini yang kita fasilitasi. Kemudian pembinaan. Nah, pembinaan itu kami ini sebagai penyuluh pembinaan mendampingi, mengawal, ya, pembinaan tentang kegiatan optimalisasi ini. Karena harus tetap didampingin ini. Betul. Ya, Harus termasuk berkelanjutan kriteria ya, Pak, ya. Kadang-kadang udah dibangun nanti alih fungsi jadi tanam sawit dan sebagainya ya. Nah, kita khawatir itu, makanya penyuluh berperan sebagai pengawal pendamping dari kegiatan optimalisasi ini, salah satu dari tugas tupoksi penyuluhnya. Baik. Itu Mbak Kiki. Program pengoptimalisasian lahan ini tentunya sudah dilakukan Pak. Bagaimana nih kalau untuk di Sumsel sendiri sudah baikkah untuk optimalisasi lahannya atau mungkin masih banyak nih petani yang masih kesulitan untuk mengoptimalisasikan lahannya sendiri? Secara prinsip memang hambatan ya pasti ada ya, Betul. tinggal besar atau kecilnya. Seperti tahun 2024 ini kan kita Provinsi Sumatera Selatan itu mendapat kegiatan optimalisasi dari Kementerian Pertanian itu seluas 98.400 hektar di 5 kabupaten ya, Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Muara Inim, Oku Timur, dan Banyuasin. Nah, sekarang masalahnya dalam pelaksanaan, karena kan ini kan memerlukan anggaran, jadi kadang-kadang terbentur dengan kondisi alam. Nah, untuk bekerja sekarang ini ya bagaimana bekerja, karena kondisi air di Lebak, rawa Lebak ini kan sulit kita atur, makanya sekarang kedalaman air masih tinggi. Jadi untuk membuat saluran, merehabilitasi saluran, ya, membuat pintu air atau merehabilitasi pintu air, nah ini terkendala dengan kondisi air yang masih tinggi. Nah, itu salah satu hambatan. Kalau di lapangan insya Allah sampai saat ini tidak mempunyai permasalahan yang memang harus besar ya. Memang ada tapi secara prinsip bisa diatasin. Ya, tentunya tadi pengawalan dan pendampingan baik dari penyuluh, dari Dinas Pertanian Kabupaten Kota ya, atau pihak-pihak lain seperti pemerintahan desa sampai ke TNI, karena TNI juga termasuk pelaksana dari kegiatan ini. Ya. Itu, dukungan stakeholder lainnya juga ya tentunya ya Pak ya. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami dalam program Zona Tani. Anda masih bersama kami dalam program Zona Tani dan kita masih membahas mengenai optimalisasi lahan pertanian di Provinsi Sumatera Selatan. Dan masih bersama narasumber kita, yakni Bapak Ernizal SP, Koordinator Penyuluh Pertanian dari Provinsi Sumsel. Baik, sebelumnya ini kita sudah banyak juga Pak membahas mengenai jenis-jenis lahan yang sudah dioptimalisasikan oleh pemerintah sendiri. Nah, salah satunya ini juga komoditas yang gaungkan ini mengenai padi ya Pak ya. Tapi kalau untuk keunggulan nih Pak, keunggulan komparatifnya dalam pengembangan padi di lahan pasang surut ini seperti apa? Silakan. Jadi keunggulan yang kooperatif yang ada adalah di daerah rawa ini tersedia saluran primer, ya, sekunder sampai tersier. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tersedianya sumber daya manusia petaninya. Nah, memang petani itu sangat berantusias untuk melaksanakan optimalisasi lahan ini karena tujuan akhirnya kan meningkatkan
produksi, ya, produktivitas maupun produksi di lahan mereka. Betul. Otomatis kan akan meningkatkan pendapatan dan secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan petani itu sendiri dengan produksi yang tinggi. Nah, yang kedua dampaknya yaitu tadi kerawanan pangan kita bisa paling tidak kita antisipasi. Itu harapan yang keunggulan kooperatif. Keunggulan kooperatifnya sendiri ya, apalagi memang sekarang ya tadi yang ditakutkan sawah ini beralih ditanami dengan tanaman yang lain ya Pak ya, manusianya makin banyak, lahan sawahnya makin berkurang ya yang ditakutkan. Nah tapi kalau untuk lahan rawa maupun juga lahan irigasi ini masih luas Pak, tapi mungkin masih ada 30 dan 20% ya yang memang belum dioptimalisasikan. Ini permasalahannya apa Pak sampai belum terjadi optimalisasi lahan sendiri? Itu tadi karena kebutuhan lain ya, kebutuhan lain seperti kita lihat aja nih di Oku Timur ya. Nah itu di Martapura ya, di daerah Belitang itu kan sudah terdesak oleh alih fungsi lahan. Betul. Ya. Itu yang jadi kadang-kadang lahan sawah yang produktif tetapi ada mau dibeli orang akan dibangun ini akhirnya lahan tersebut terjadi alih fungsi. Nah, itu. Kemudian memang kalau petani sendiri kan biaya untuk merehabilitasi itu sendiri, mengoptimalisasikan lahan ya. Makanya di dalam infrastruktur itu kan ada saluran primer, sekunder. Nah, itu cakupannya luas dan tidak mungkin petani itu mengerjakan itu sendiri. Makanya perlu difasilitasi dengan pemerintah ya. Seperti untuk saluran primer, sekunder itu kewenangan dari Kementerian PUPR. Sedangkan kami di Dinas Pertanian adalah di saluran tersier sampai ke tata air mikronya di dalam lahan sawah itu. Baik. Berarti ini alih fungsi lahan saat ini makin marak ya Pak atau seperti apa nih? Apalagi alih fungsi lahan yang dari pertanian nih yang lebih ditakutkan. Makin banyak Pak. Ya. Kita lihat sendiri nih, karena kenyataan yang di lapangan ini seperti itu ya. Ya itu lihat aja kita Kota Palembang ini aja udah mulai terdesak ya. Lahan-lahan sawah itu udah mulai dibangun perumahan ya, pabrik-pabrik ya, bahkan bangunan lain. Ini yang jadi kekhawatiran ya Pak. Kekhawatiran kita. Makanya itu tadi dengan masalah atau ancaman yang akan kita hadapi, kita juga boleh mengambil antisipasi kan. Nah, itu tadi dengan mengoptimalkan lahan yang memang masih bisa dioptimalisasikan dengan melalui kegiatan OPLA. Jadi OPLA itu adalah singkatan dari optimalisasi lahan. Ya. Baik, OPLA ya Pak ya ternyata singkatannya. Nah tapi kalau untuk lahan sawah ini lebih optimal lagi Pak. Biasanya kan panen itu 1 tahun sekali ya kadang ya. Nah ini lebih dimaksimalkan lagi nih hasil pertaniannya seperti apa Pak yang dilakukan? Itu tadi ya, kalau ini kan sekarang ini kan terutama daerah rawa lebak ya. Rawa lebak itu karena rawa lebak ini kan ketergantungan sangat dengan air alam ya. Karena dia bulan-bulan 1, 2 itu kan airnya tinggi kayak laut semua ya. Nah, tapi alhamdulillah kita di Provinsi Sumatera Selatan sudah ada nih satu percontohan. Tapi dilakukan oleh swasta ini lihat saja di daerah Pemulutan ya, itu ada PT Buyung Bada itu sudah melakukan penataan tata air sehingga mereka sudah bisa melakukan penanaman 2 kali dalam 1 tahun khusus untuk daerah lebak. Nah kalau daerah pasang surut untuk daerah Muara Telang itu kan sudah ada yang sampai IP2 bahkan ada IP3. Nah ini ada lagi tapi tidak semua pasang surut itu bisa seperti itu ya. Ada daerah-daerah pasang surut lain yang belum bisa melakukan indeks pertanaman sampai 2 kali karena keterhambatan dengan pengaturan tata air tadi. Kalau musim pasang dia banjir, pasang musim kering dia kekeringan. Makanya kita optimalisasikan baik salurannya ya, baik dari sekunder, primer sampai dia ke sawah. Nah, sebaliknya pada saat kemarau dia akan kekeringan. Nah, makanya kita dengan ada potensi air di sana kita menggunakan pompa air. Nah, ini pompa air dan pembangunan rumah pompa air salah satu kegiatan daripada optimalisasi. Jadi itu yang kita harapkan. Apalagi sekarang untuk cuaca dengan fenomena El Nino ya Pak ya, luar El Nino biasa ini ya. sulit kita
kalau lagi banjir banyak airnya banyak, ya. Tapi kalau lagi kering benar-benar kering ya. Nah ini ada kendala tersendiri nggak sih Pak dari optimalisasi lahan ini? Mungkin pompa airnya sudah ada, petaninya juga sudah siap. Mungkin cuaca menjadi faktor yang masih menjadi kesulitan atau ada faktor lainnya nih Pak? Nah, ini juga cuaca ya. Kita ada El Nino kemarin ya. El Nino ini menyebabkan pengunduran tanam ya. Mundur tanam biasanya di Lebak itu bulan 4, bulan 5, tapi ngundur sekarang. Akhirnya apa? Terjadi bibitnya tua, karena kan disemaikan dulu kan. Nah, akhirnya otomatis mau mengganti bibit lagi. Ini kendala yang kita hadapi di dalam pelaksanaan penanaman padi. Makanya perlu antisipasi tadi, pengaturan tata air. Nah, ini tidak bisa dilakukan satu persatu, tetapi lebih besar skalanya, tidak spot-spot. Ya, kita harapkan dengan berkelompoknya mereka melakukan optimalisasi, insya Allah paling tidak kita bisa memaksimalkan pertanaman sehingga produksi padi akan bertambah. Betul ya, cuaca memang menjadi faktor yang utama ya Pak ya. Dan serangan hama penyakit juga demikian. Oh, hama juga Pak. Hama apa nih biasanya Pak yang menjadi kesulitan tersendiri untuk petani? Tentunya kalau terakhir kita ada bisa leher ya seperti kemarin, karena memang penyakit ini ya terikut juga dengan perubahan iklim ini. Oh, ya, baik. jadi ikut juga. Jadi dampak perubahan iklim juga berpengaruh dengan hamanya juga ya. Berarti ternyata kita selama ini mungkin mikirnya kalau dari cuaca, mungkin dari kekeringannya, dari airnya, ternyata juga hama berpengaruh ya Pak ya. Tikus kan. Oh, baik. Dia makin merajalela juga ya berarti ya Pak ya. Baik. Nah, tapi kalau output dari kegiatan investigasi pada pelaksanaan optimalisasi lahan rawa ini seperti apa Pak? Jadi kalau investigasinya ya tentunya bagaimana karakter lahan-lahan mereka, ya, karakter adopsi teknologi yang telah dilaksanakan, ya, kemudian tentang kriteria kelompoknya juga, kemudian pola tanamnya, ya, itu analisis yang kita harapkan, karena ini akan menjadi suatu bahan untuk melaksanakan konstruksi ya, ke depan. Jadi ada perencanaan terdahulu sebelum kita melaksanakan actionnya. Baik. Nah tapi kan sekarang nih mungkin ya apalagi anak-anak muda sekarang kalau misalnya pengennya kerjanya lebih enak Pak, pada bilang nggak mau jadi petani lah ya Pak ya kalau bahasanya Pak. Nah kalau sekarang gimana nih Pak? Pastinya kan nggak mungkin petani yang memang sudah lama terus harus mengoptimalisasikan lahannya. Sekarang sudah ada petani yang modern juga masa kini dengan teknologinya atau seperti apa Pak? Jadi kita kenal di dunia pertanian adalah petani milenial. Betul. Ya, petani milenial. Memang kita berharap ada berkelanjutan dan ada petani-petani muda ya, itu sudah alhamdulillah sudah mulai kita lakukan dengan mengkader-kaderkan mereka. Tentunya salah satu motivasi mereka kita sudah menggunakan alat-alat mesin pertanian. Canggih ya Jadi Pak, tidak lagi terbayang dalam melakukan usaha tanam padi harus mencangkul, tetapi sudah nongkrong nih di atas traktor ya. Kemudian kita panen sudah pakai alat, begitu keluar dia sudah jadi padi tapi sudah dipipil, sudah masuk ke karung, tinggal dijual atau diproses kembali. Baik. Jadi itu jadi menggairahkan pemerintah itu dengan alat-alat itu tadi. Sudah sekarang sampai untuk menyemprot sawah sudah kita menggunakan drone. Ya, jadi memang ke arah kecanggihannya ke sana. Jadi pemuda-pemuda itu tertarik ya. Kemarin kita ada juga kegiatan di Tanjung Lago, Muara Telang itu tentang bagaimana kita mengoptimalkan petani milenial itu untuk mengelola alsintan yang telah diberikan atau mereka kredit untuk melakukan usaha taninya. Jadi lebih lebih keren dong. Jadi akan tertarik. Ya kalau pemuda-pemuda melihat petani hanya nyangkul ya kotor-kotoran kita sendiri ya, kotor-kotoran kan nggak meningkatkan motivasi pemuda. Tidak ada ketertarikannya ya Pak ya. Berarti sekarang bisa dibilang untuk petani milenial ataupun juga petani muda ini sudah makin tertarik ya Pak ya. Lebih makin banyak lagi. Di Sumsel sudah lumayan Pak ya. Kemarin, ya. Mungkin kedepannya masih harus digaungkan lagi ya Pak ya. Apa nih bisa biar bisa mengajak anak muda ini jadi pengen bertani nih Pak. Ketertarikannya seperti apa Pak? Ketertarikannya tentang bagaimana dinamika pertanian itu sendiri ya. Dinamika pertanian itu sendiri
Itu terutama di dalam proses budidaya sampai ke pasar ya. Karena mereka akan melihat bagaimana sih proses ini ya. Nah tentunya ini akan menarik lagi kalau mereka terjun langsung ya, terjun langsung melihat itu, tapi mereka dimagangkan dulu ya, atau dilatih dulu ya, atau ajak ke daerah-daerah lain melihat bagaimana sih pemuda-pemuda itu untuk bertani. Itu yang mungkin yang lebih memotivasi mereka untuk bertani. Baik ya, jadi anak muda juga lebih tertarik ya, karena kan ini harus berkelanjutan ya Pak ya tentunya, jangan sampai hanya petani yang memang sudah tua, jadinya tidak ada yang lebih melanjutkan. Ini petani muda juga harus digaungkan untuk optimalisasi lahan. Baik, terakhir nih Pak, harapannya seperti apa dengan optimalisasi lahan yang dilakukan pemerintah untuk di Sumatera Selatan? Silakan. Ya, harapan saya pribadi, kemudian dinas, ini akan terjadi peningkatan produksi ya. Karena memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus memenuhi kebutuhan pangan ini ya. Secara prinsip ya itu tadi, pangan merupakan suatu yang sangat penting. Ya, karena dikatakan Mbak Kiki tadi udah makan yang lain, tapi kalau belum makan nasi masih dikatakan belum makan. Nah ini ya, nah ini yang harus kita harapkan ke depan. Kemudian kepada petani juga kami berharap bahwa ini adalah suatu program yang memang bagus, yang perlu kita lakukan. Ya, karena ini akan menatap ke masa depan. Masa depan ya. Karena apa? Karena pertanian ini akan tetap berlanjut selagi manusia itu ada, dan selagi manusia itu makan beras. Nggak tahu nanti kalau udah makan keju semua Mbak ya. Baik, tentunya ini peningkatan lahannya juga harus diperhatikan ya Pak ya, karena manusianya bertambah, jangan sampai lahannya juga berkurang, karena kita harus pikirkan juga ketahanan pangan kita khususnya di Sumatera Selatan. Terima kasih Pak Rizal SP sudah hadir bersama kami di Zona Tani. Kita sudah membahas mengenai optimalisasi lahan pertanian di Sumsel. Terima kasih Bapak. Dan saudara, demikian Zona Tani kali ini. Akhir kata saya Rizkia Amrina pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.